Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karyaniantari dari Prodi Ilmu Komunikasi A. NIM 2012 06 10 19. Om Swastiastu. Nama saya Kadek Doni Ari Putra dengan NIM 20 12 06 10 08. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 6 atas nama Kadek Vanessa Apriliani dengan nomor NIM 20120611020 absen 20. Definisi budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Peran kebudayaan dalam kehidupan manusia. 1. Suatu pedoman individu atau kelompok dalam hubungan. 2. Untuk membingkai keberagaman di Indonesia. 3. Untuk jembatan penambah wawasan atau penyalur apresiasi. 4. Untuk mengetahui peran budaya dalam pembentukan pribadi, kelompok, maupun sosial. Keuntungan, mampu mengetahui perbedaan yang ada, bisa saling menghargai perbedaan dan terciptanya suatu kerukunan, komunikasi yang baik di setiap perbedaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, membantu mewariskan budaya pada masyarakat tradisional dan modern. Yang A, membantu mewariskan budaya pada masyarakat modern. Dari Devito 2013 mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai gaya hidup suatu kelompok yang relatif khusus dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui komunikasi. Proses pewarisan budaya ini dilakukan melalui berbagai sarana pewarisan budaya seperti dari keluarga atau dilakukan secara langsung dari masyarakat atau melalui proses sosialisasi dari perkumpulan atau menekankan pada emosi kedaerahan dari lembaga pemerintahan, dari sekolah atau melalui pendidikan, dari lingkungan kerja atau aturan-aturan yang diciptakan dalam lingkungan kerja, dari institusi resmi lainnya, dan media massa seperti proses penyampaian informasi. Yang B, membantu mewariskan budaya pada masyarakat tradisional. Berbeda dengan pola pewarisan budaya pada masyarakat modern, pola pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dilakukan berdasarkan tradisi yang telah ada secara turun-menurun. Menurut Sutardi 2009, proses pewarisan budaya pada masyarakat tradisional terjadi di lingkungan masyarakat adat itu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam masyarakat adat biasanya terkait oleh nilai-nilai, kedudukan, aturan-aturan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Proses pewarisan budaya juga terjadi karena kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Nomor 2. Mewariskan budaya melalui simbol-simbol. Budaya diwariskan dari generasi ke generasi dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol dalam komunikasi antar budaya meliputi simbol nonverbal dan simbol verbal. Simbol nonverbal setiap budaya berbeda. Adapun yang termasuk dalam simbol nonverbal atau komunikasi nonverbal adalah berbagai bahasa tubuh dalam komunikasi, ruang geografis, waktu, dan artefak. Sementara itu, simbol verbal mengacu pada bahasa. Bahasa menurut Sutardi 2009 adalah sistem lambang terorganisasi yang disepakati secara umum dan merupakan hasil belajar yang digunakan untuk menyajikan pengalaman-pengalaman dalam suatu komunitas. Sebagai salah satu unsur kebudayaan universal dan alat komunikasi, peran bahasa dalam komunikasi antar budaya maupun komunikasi lintas budaya sangat penting, yakni sebagai simbol atau lambang dari suatu hasil budaya di suatu daerah. Yang pertama, alat komunikasi dan interaksi. Yang kedua, alat untuk menyalurkan kepercayaan, nilai, dan norma. Nomor 3, untuk berpikir. Dan nomor 4, untuk berpedoman melihat kenyataan di masyarakat. Nomor 3, membantu proses pembelajaran budaya masyarakat. Salah satu karakteristik budaya atau kebudayaan adalah bahwa budaya itu dipelajari. Sebagaimana halnya proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi, proses pembelajaran budaya oleh masyarakat juga dilakukan melalui komunikasi. Adapun yang dipelajari dari budaya mencangkup persepsi budaya,
aturan dan perilaku yang biasanya dianut oleh budaya tertentu tanpa disadari oleh masyarakat, dan berbagai pesan budaya. Pembelajaran budaya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari keluarga, dari lembaga, dan dari negara. Mempelajari budaya dapat dilakukan melalui bahasa, cerita rakyat, legenda, mitos, seni, dan media massa. Sedangkan proses pembelajaran budaya sendiri dilakukan melalui internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Nomor 4. Memperkuat nilai-nilai budaya. Pengaruh komunikasi dalam budaya selanjutnya adalah memperkuat nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Penguatan nilai-nilai budaya ini juga dilakukan melalui komunikasi secara interpersonal, sosial, maupun melalui media massa. Tujuan penguatan nilai-nilai budaya ini adalah untuk merekatkan dan menyatukan anggota masyarakat ke dalam negara. Nomor 5. Memahami perbedaan budaya. Ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, sejatinya kita tengah mencoba untuk belajar lebih banyak tentang budaya orang lain terkait dengan gaya hidup, nilai-nilai, sejarah, kebiasaan, dan kepribadian orang lain yang menjadi mitra bicara. Hubungan baik yang dibangun melalui komunikasi merupakan langkah awal untuk memahami perbedaan budaya dan mengembangkan sikap toleransi. Nomor 6. Mengatasi dan mengurangi konflik. Saat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, terkadang menemukan konflik. Konflik memang tidak pernah bisa dihindari ataupun dihapus. Penyebab terjadinya konflik dalam komunikasi adalah akibat ketidakmampuan peserta komunikasi melihat sudut pandang orang lain, terutama jika orang yang bersangkutan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Generasi yang dibangun oleh seseorang tentang orang lain yang menjadi mitra bicara kerap kali tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Perasaan-perasaan inilah yang dapat mempengaruhi perilaku defensif dan memicu terjadinya konflik. Namun, dengan mencoba untuk belajar berpikir dan bertindak secara kooperatif dengan menggunakan gaya komunikasi asertif dan memberikan tanggapan yang tepat, maka konflik yang akan terjadi dapat diatasi dan dapat dikurangi. Manfaat mempelajari pengaruh komunikasi dalam budaya. Mempelajari pengaruh komunikasi dalam budaya dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami arti komunikasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami arti budaya. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami pengaruh komunikasi dalam budaya. Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu pentingnya komunikasi antar budaya, yang bertujuan, pertama, menyatukan suatu perbedaan. Dalam menyatukan suatu perbedaan, kita harus saling menghargai. Hal utama yang paling terpenting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, suku, ras, dan golongannya. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaliknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah memiliki rasa untuk saling menghargai, karena suatu perbedaan itu adalah suatu warna pelangi yang bisa kita jadikan suatu pedoman. Tujuan yang kedua yaitu menjalankan suatu keharmonisan dan menciptakan suatu keharmonisan di sebuah perbedaan. Komunikasi adalah satu hal yang paling terpenting dilakukan dalam membangun keharmonisan. Sebab komunikasi keharmonisan inilah yang nantinya akan membawa dampak positif terhadap komunikasi. Dalam sebuah komunikasi yang baik tentu akan menghasilkan hal yang baik di mana semua pesan dapat tersampaikan dan terpaparkan dengan baik. Dalam
pola komunikasi, kita memerlukan pola gilir berkomunikasi. Di mana pola gilir berkomunikasi ini adalah suatu pola di mana kita bisa mendengarkan dan kita bisa berbicara dengan bahasa kesantunan secara bergantian sesuai dengan topik pembicaraan. Ada pula beberapa cara menciptakan keharmonisan dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, menghargai lawan bicara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan lawan bicara, kita harus tetap menghormati dan menghargainya, agar memudahkan pada saat kita berbicara secara langsung ataupun saling berhadapan. Yang kedua, adanya kepekaan. Kepekaan ini bertujuan untuk mengetahui kapan saatnya kita berbicara dan kapan saatnya kita mendengarkan. Yang ketiga adalah sadar akan relevansi pembicaraan. Pembicaraan akan berjalan lancar dan mencapai tujuan jika arah pembicaraan tidak keluar dari topik. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang santun. Yang kelima adalah tidak memotong obrolan orang lain. Yang ketujuh adalah menjaga etika. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dalam tim. Dalam hal ini tidak dilihat dari komunikasi di dunia bisnis, melainkan juga terdapat di dunia masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai sebuah tujuan dalam berkelompok dibutuhkan sebuah kerjasama yang solid antar masing-masing anggota tim. Kerjasama yang apik antara anggota tim bisa memberikan sebuah dampak positif untuk pengembangan perusahaan maupun organisasi. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam menjalin kerjasama tim adalah komunikasi yang baik. Apabila komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik antar seluruh anggota kelompok, maka peluang pencapaian keberhasilan pun akan cenderung meningkat. Meskipun demikian, dalam prakteknya semua proses komunikasi sering mengalami hambatan. Namun, apabila komunikasi bisa kita atasi, maka dampaknya tidak akan terlalu banyak. Berikut adalah pola komunikasi yang perlu diterapkan dalam sebuah proses kerjasama dalam tim. Yang pertama, komunikasi dari pemimpin ke anggota tim. Seorang pemimpin merupakan ujung tombak dari keberhasilan sebuah tim. Ia bertanggung jawab untuk membangun semua komunikasi yang baik antar masing-masing anggotanya. Agar kerjasama tim terbangun dengan baik, maka komunikasi yang diterapkan pun tidak bisa berlangsung dalam satu arah saja. Diperlukan timbal balik dari bawahan agar pemimpin pun memahami kebutuhan serta keinginan tim kerjanya. Yang kedua, komunikasi dari anggota tim ke pemimpin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perlu adanya timbal balik dari masing-masing anggota tim kepada pemimpin maupun tim kerjanya. Komunikasi yang terterapkan pun harus bersifat jujur dan terbuka. Yang ketiga, komunikasi antar anggota tim. Pada dasarnya, kesuksesan sebuah tim didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap anggota wajib memahami peran dan tanggung jawab dalam sebuah kelompok. Komunikasi dari tim ke pihak eksternal. Lingkungan kerja tidak hanya bersangkutan pada sebuah kelompok saja. Ada pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah tim. Oleh sebab itu, seluruh anggota tim memiliki kewajiban yang sama dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang baik pelanggan, rekan bisnis, dan masyarakat. Dalam organisasi masyarakat, kita juga perlu menerapkan hal-hal tersebut agar organisasi dalam masyarakat juga berjalan dengan baik. Tujuan yang keempat yaitu mencegah adanya etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan suatu pandangan dari individu tentang individu yang lainnya yang beranggapan bahwa kebudayaannya lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan individu lainnya. Orang yang etnosentrisme biasanya tidak memiliki wawasan yang luas akan budaya dan dalam dirinya tidak ada rasa toleransi atau saling menghargai. Komunikasi antar budaya yang berfungsi sebagai pengetahuan ini dapat mencegah timbulnya etnosentrisme dalam diri seseorang dan dalam sebuah masyarakat. Cara untuk mengatasi sikap ini yang pertama adalah
bersifat terbuka dan mampu mengenal budaya orang lain, kadang tak kenal maka tak sayang. Memandang perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Belajar memahami, mengakui, dan menerima keanekaragaman, memasukkan pendidikan multikultural dalam setiap wajib belajar agar generasi terbiasa dengan perbedaan tersebut. Menghindari sikap-sikap seperti menghakimi dan berasumsi dini, dan yang terakhir adalah membangun kerjasama multikultural sehingga ada wadah untuk saling mengenal satu sama lain. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu pemakaian komunikasi antar budaya. Dalam pemakaian komunikasi antar budaya, di sini dibagi menjadi dua, yaitu pemakaian komunikasi di bidang budaya sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena negara kita merupakan suatu negara yang memiliki banyak perbedaan. Maka untuk menyatukan perbedaan itu, kita memerlukan suatu komunikasi yang baik antar individu maupun kelompok lainnya. Yang kedua yaitu menurut Guo-Ming Shen dan William J. Sartosa, komunikasi ini memiliki peran dalam bidang negosiasi atau yang sering disebut dengan pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Selain itu, tujuannya adalah komunikasi antar budaya ini akan terjadi ketika komunikasi antar orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda demi mencapai suatu tujuan komunikasi yang sama serta terjalin interaksi yang lancar dan hakikatnya. Yang bisa kita lihat adalah tujuan ini memiliki peran penting dalam keseharian masyarakat. Tujuan komunikasi sangatlah banyak. Selain itu, tujuan komunikasi adalah menyatukan suatu perbedaan dengan cara saling memahami dengan komunikasi.